Selamat pagi semuanya. Nah, sekarang saatnya anak-anak mempelajari tematik ya. Kemarin di hari Senin anak-anak sudah belajar materi bahasa Indonesia. Dan hari Rabu anak-anak sudah belajar materi PPKN. Nah, sekarang anak-anak akan belajar tentang materi IPA dan juga IPS. Masih di tema 3, subtema 2. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini anak-anak? Yang pertama adalah tentang melestarikan sumber daya alam. Yang kedua, pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Yang ketiga, bagian tubuh hewan dan fungsinya. Dan yang keempat, ciri dan pemanfaatan sumber daya alam berupa hewan. Langsung saja kita lihat yuk yang pertama, yaitu melestarikan sumber daya alam. Melestarikan sumber daya alam itu adalah tugas setiap kita sebagai manusia ya. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama membaca teks tentang burung cendrawasih di Bupena 4A halaman 170 sampai 171. Yuk kita baca sama-sama. Burung cendrawasih adalah burung khas Indonesia yang ada di kawasan hutan tropis Papua dan sekitarnya. Hal inilah yang menyebabkan burung tersebut dikelompokkan ke dalam satwa endemik. Burung cendrawasih termasuk ke dalam marga Paradisea yang jika diterjemahkan artinya burung surga. Burung cendrawasih memiliki ciri khusus. Salah satunya warna bulu yang indah dengan kombinasi beberapa warna yang mencolok seperti hitam, coklat, orange, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Warna bulu tersebut membuat burung cendrawasih terlihat lebih indah dibandingkan burung yang lain. Burung cendrawasih saat ini termasuk hewan langka, sehingga harus dilindungi. Burung cendrawasih hanya boleh dipelihara oleh pemerintah di tempat konservasi hewan seperti kebun binatang. Hal ini dilakukan untuk tujuan pendidikan, pengetahuan, dan wisata. Mari kita ikut serta melestarikan burung cendrawasih dengan cara tidak memperjualbelikannya, tidak memelihara burung cendrawasih perorangan, dan tidak merusak habitat aslinya di hutan. Nah, tadi kita sudah membaca ya tentang burung cendrawasih. Sekarang kita coba pelajari atau kita lihat tentang pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Nah, hewan itu kan kita manfaatkan sebagai bahan makanan ya biasanya, atau mungkin obat-obatan dan juga tenaganya oleh manusia ya. Contoh pemanfaatan hewan oleh manusia, coba perhatikan ya. Yang pertama ada ayam dan bebek. Nah, ini sudah sering sekali kita konsumsi ya. Dimanfaatkan untuk diambil telur dan dagingnya. Nah, siapa sih di sini yang belum pernah makan telur atau daging ya kan dari ayam atau bebek ya. Nah, yang kedua kerbau dan sapi dimanfaatkan untuk apa? Nah, kerbau dan sapi dimanfaatkan untuk diambil daging dan tenaganya untuk membajak sawah. Jadi selain diambil dagingnya atau mungkin sapi diambil susunya, itu juga dimanfaatkan tenaganya untuk membantu manusia dalam mengerjakan pekerjaannya seperti membajak sawah ya. Yang ketiga ada ikan koi, kucing, dan juga kelinci. Nah, kalau ini biasanya dimanfaatkan untuk hewan peliharaan, bukan dimakan dagingnya ya. No, tidak boleh. Selanjutnya, hewan juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Jadi tidak hanya dimanfaatkan untuk manusia saja, tapi hewan juga sangat berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Contohnya, ular ya. Ular yang biasanya kita takuti ya, itu ternyata sangat-sangat membantu dalam menjaga keseimbangan alam. Kenapa? Karena untuk ekosistem sawah, ular bertugas untuk memakan tikus-tikus sehingga jumlah tikus di sawah tidak berlebihan dan padi itu tidak habis dimakan tikus, sehingga dampaknya petani dapat memanen padi-padinya begitu. Jadi ular tersebut membantu para petani untuk membasmi tikus-tikus yang biasanya suka makan-makan padi-padi milik petani begitu ya. Nah,
kira-kira anak-anak, apa akibatnya jika keseimbangan alam itu tidak terjaga? Kita lihat sama-sama di sini ya, contohnya. Misalnya ular sawah itu musnah ya, atau hilang dari sawah, apa yang akan terjadi? Kita lihat di sini. Yang akan terjadi adalah ya sudah pasti, tikusnya itu sebagai hama padi akan semakin banyak, atau tidak ada yang makan tikusnya karena ularnya nggak ada, tikusnya kan jadi bisa bebas berkeliaran ya, bebas hidup di situ. Tikusnya jadi banyak karena pemangsanya tidak ada lagi, sehingga jumlahnya juga akan semakin banyak. Akibatnya tanaman padi akan habis dimakan tikus dan petani tidak dapat memanen padi. Nah, itu salah satu contoh manfaat hewan dalam menjaga keseimbangan alam ya. Hewan yang kita takutkan ternyata memiliki dampak yang sangat banyak, terutama bagi petani. Nah, keseimbangan alam harus kita jaga agar tidak menimbulkan masalah bagi manusia dan juga lingkungan. Berikut contoh cara menjaga keseimbangan alam. Yang pertama, kita baca sama-sama yuk. Tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan agar tidak langka atau bahkan punah. Yang kedua, menjaga habitat atau tempat hidup hewan dengan tidak merusak tumbuhan di hutan. Dan yang ketiga, tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka. Nah, di video atau di pembelajaran PKN kemarin, Miss sudah jelaskan ya, kalau kita tidak boleh berburu hewan liar hanya untuk diambil bagian tubuhnya saja. Nah, kita juga sebagai manusia, kita jangan membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan. Jadinya kalau kita tidak berburu tapi kita membeli barangnya, ya itu sama saja, tidak ada bedanya kalian dengan orang-orang yang memburu. Oke, selanjutnya yang ketiga, bagian tubuh hewan dan juga fungsinya. Mari kita membaca tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya di Bupena 4A halaman 178. Di situ dijelaskan tentang bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Yang pertama adalah ikan. Nah, di situ ada 6 bagian tubuh ikan yang masing-masing memiliki fungsi. Yang pertama ada sisik ikan. Fungsinya adalah sebagai pelindung tubuh. Lalu yang kedua ada mata. Fungsinya untuk melihat lingkungan sekitar. Kemudian ada insang yang berfungsi untuk bernafas. Badan yang ramping memudahkan ikan bergerak di dalam air. Lalu ekor berfungsi untuk membantu pergerakan di air. Dan juga sirip berfungsi untuk berenang. Hewan yang kedua adalah kucing. Kucing juga memiliki bagian tubuh serta fungsinya masing-masing ya. Yang pertama ada telinga yang tentu saja untuk mendengar. Lalu yang kedua mata untuk melihat, hidung untuk mencium bau, misai untuk mengetahui keadaan sekitar, rambut yang berguna untuk menutupi tubuh, ekor yang berguna untuk keseimbangan, dan juga kaki sebagai alat gerak. Nah, itu tadi bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Contohnya ada ikan dan kucing. Oke, sekarang yang keempat, ciri dan pemanfaatan SDA berupa hewan. Nah, hewan itu kan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia ya, tadi sudah dijelaskan juga. Nah, hewan tapi juga memiliki tempat hidup, tidak hanya kita manusia yang punya tempat hidup ya. Ada yang di darat, ada yang di laut, bahkan ada di udara juga ya. Nah, berikut contoh-contoh ciri-ciri tempat hidup hewan. Yang pertama ada ayam maksudnya. Ayam tinggal di darat atau dataran rendah. Memiliki paruh untuk mencari makanan, dimanfaatkan daging dan telurnya, dan dibudidayakan di peternakan. Kemudian yang kedua ada bebek. Nah, bebek ini istimewa ya, karena dia bisa tinggalnya di perairan, dia juga bisa tinggal di daratan. Dan dibudidayakan di peternakan. Selanjutnya dimanfaatkan daging dan telurnya, dan telur bebek dapat diolah menjadi telur asin.
Yang ketiga hewannya adalah kelinci. Kelinci hidupnya di darat ya. Kaki belakang lebih panjang dan kuat sehingga mampu melompat. Nah, itu keunikan dari kelinci. Dia itu bisa melompat cukup tinggi karena dia memiliki kaki belakang yang lebih panjang. Nah, yang keempat adalah ikan. Ikan tentu saja hidupnya di air, anak-anak ya. Nah, digolongkan menjadi 3 jenis ikan ya. Bisa hidup di air tawar, air payau, atau di air laut yang asin. Nah, ikan dimanfaatkan sebagai makanan atau juga bisa jadi hewan peliharaan. Kemudian ikan peliharaan memiliki tempat hidup di akuarium atau biasanya kita sebut dengan aquascape atau di kolam ikan. Nah, di sini siapa yang punya akuarium atau kolam ikan di rumah? Oke. Nah, itu tadi anak-anak semua penjelasan hari ini tentang IPA dan juga IPS. Sekarang saatnya anak-anak mengerjakan tugas yang ada di lampiran. Selamat mengerjakan tugasnya anak-anak. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.